Bismillahirrahmanirrahim. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi tila. Man bermula barang siapa itu yatluban, menuntut siapa man atau mencari-cari siapa man, menuntut mencari ma terhadap sesuatu laisa yang tidak ada apa ma itu yakni bermanfaat apa mahi kepada man ya faqad fata maka sungguh kehilangan siapa man, kehilangan alladzi terhadap perkara yakni yang bermanfaat apa alladzi kepada man min ghairi tila dengan tanpa menunda-nunda, min ghairi tila dengan tanpa menunda-nunda. Barang siapa yang mencari-cari atau menuntut-nuntut sesuatu yang tidak berguna, maka dia akan kehilangan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Mafhumnya, kalau dia itu mencari-cari sesuatu yang enggak penting, dia akan ketinggalan sesuatu yang penting. Nah, nazom ini, bait ini itu sebetulnya mensitir dari dawuhnya Sayyidina Ali kalau nggak salah. Dawuhnya ke Sayyidina Ali itu mendawuhkan man talaba ma la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa yang mencari apa yang tidak bermanfaat bagi dia, fatahu ma ya'nihi, maka dia akan kehilangan apa yang bermanfaat bagi dia. Nah, pertanyaannya, apa yang tidak bermanfaat? Ukurannya apa? Manfaat itu ukurannya apa? Nah, ukuran manfaat tidaknya itu diukur dari ma ya'udu alaihi minhu manfaatan lidinihi aw lidunyahu al-musilah li akhiratihi. Itu berarti manfaat. Jadi semua hal yang manfaatnya itu kembali kepada agamanya atau manfaatnya itu kepada dunia, tapi dunia ini kemudian dijadikan untuk perantara mengejar agama, mengejar akhirat, maka itu manfaat. Jadi apapun yang kita punya itu asalkan dalam penggunaannya itu ada dampak ke akhirat, itu berarti manfaat. Atau ada dampak terhadap dunia, tapi dunia ini mengantarkan ke akhirat, itu berarti manfaat. Jadi ukuran manfaat itu ada di akhirat. Jadi manfaat itu bukan ukuran kesenangan dunia, ukuran-ukuran yang dampaknya itu bisa dirasakan di dunia. Tapi kalau dampaknya itu dirasakan di akhirat, itu berarti manfaat. Nah sebaliknya, malayakni, sesuatu yang enggak manfaat itu apa? Itu adalah mala ya'udu alaihi minhum manfaatun lidinihi aw lidunyahu al-musila di akhirati. Ya, sebaliknya saja, yaitu apapun bisa berupa barang, bisa berupa kesempatan, bisa berupa jabatan, bisa berupa apa, kedudukan. Pokoknya kalau itu manfaatnya tidak ada pengaruh bagi agamanya, semakin misalnya malah tidak semakin dekat kepada Allah, agamanya enggak tambah, pemahaman agama ya sebegitu-gitu aja. Aulidunyau al-musilah li akhirati, atau tidak bisa berkontribusi terhadap urusan dunia, tapi mengantarkan ke akhirat, itu berarti tidak manfaat. Nah berarti apapun lah itu, apapun. Misalkan punya mobil, gara-gara punya mobil kok malah tidak semakin dekat kepada Allah, itu berarti itu nggak manfaat. Kalau punya mobil malah semakin bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, bisa dipakai untuk
menambah amal, bisa dipakai untuk menambah ilmu, bisa dipakai untuk melancarkan ibadah, itu berarti manfaat. Kalau semakin menjauhkan dari agama, menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari kepentingan akhirat, itu berarti tidak manfaat. Nah, tadi Nazm tadi itu menyatakan, siapa yang hanya mencari sesuatu yang tidak manfaat, maka dia akan kehilangan yang manfaat. Contoh lagi misalnya, kalau misalnya kita punya penghasilan, kemudian kita pakai untuk membeli baju-baju yang mahal-mahal, padahal dia punya hutang. Satu sisi dia punya hutang, satu sisi dia selalu menuruti keinginan untuk membeli baju yang mahal-mahal. Nah, gara-gara dia beli baju yang mahal-mahal tadi, maka dia tidak bisa nyaur hutang. Padahal nyaur hutang hukumnya wajib. Jadi, kalau dia mengejar atau mencari hal yang tidak manfaat, maka dia ada ketinggalan atau kehilangan hal yang manfaat. Bahkan secara aturan fikih, orang yang punya hutang itu kan wajib nyaur nih. Kemudian kita punya uang, kalau kita ingin membelanjakan uang ini untuk kebutuhan yang tidak wajib, maka harus izin kepada orang yang menghutangi. Gambarannya beginilah misalnya. Ini kan teman-teman, ini kan setiap akhir tahun biasanya ada ziarah Wali Songo ya. Nah, itu ya. Itu kan bayar. Nah, misalkan sampean punya hutang kepada si A. Ketepatan pas akhir tahun ada pendaftaran untuk ziarah Wali Songo. Sampean punya uang. Kemudian sampean bayarkan daftar untuk ziarah Wali Songo, tidak sampean bayarkan. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena berarti dia mengejar perkara yang mubah atau paling enggak setidaknya sunat dengan cara meninggalkan perkara wajib. Nyaur hutang itu wajib. Ziarah Wali Songo itu sunat, ya paling enggak ya sunat lah, sunat. Nah, dia mengejar kesunatan, meninggalkan kewajiban. Ini hukumnya haram. Nah, orang yang terlena mengejar tadi itu hal-hal yang tidak penting, ya akibatnya dia akan kehilangan kesempatan untuk melakukan hal yang lebih penting. Makanya jadi prinsipnya, pokoknya apapun yang kita punya, baik itu berupa harta benda, kesempatan, kedudukan, apapun, itu semuanya kita jadikan sebagai perantara untuk beramal, mencari bekal bagaimana untuk kehidupan di akhirat. Baru itu uangnya, jabatannya, harta bendanya, manfaat bagi kita. Di dalam Al-Quran itu kan ada ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa naswibaka minad dunya. Ya. Wabtaghi dan carilah olehmu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah untuk kepentingan akhirat. Jadi carilah kepentingan akhirat, tapi jangan lupa nasib bagianmu yaitu berupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu berupa dunia. Nah, atas ayat ini biasanya orang memahaminya, wah kalau begitu dunia akhirat itu harus seimbang. Kalau saya ya, kiai saya dulu waktu di pesantren, almarhum Mbah Abu Hamid Jayatirto, guru saya, itu menjelaskan ayat ini tuh begini. Coba permisi ini ya. Saya punya uang, kemudian pesen punya uang. Kang, tolong belikan sebotol air, tapi jangan lupa sedotannya. Paham ya? Tolong belikan air di sana, air, tapi jangan lupa sedotannya. Itu kan mirip ya.
Carilah akhiratmu tapi jangan lupa dunia. Nah, kemudian sampai berangkat ke sana, datang ke sini bawa sedotan. Ini sedotannya. Kira-kira gimana kira-kira? Orang yang nyuruh ini. Ya kecewa, ya ini jadi waras apa enggak sih, kira-kira begitu. Nah, artinya apa? Yang utama itu tetap akhirat. Adapun dunia itu adalah hanyalah sedotan, hanyalah perantara untuk bagaimana melancarkan minumnya itu. Perantara untuk akhirat. Jangan sampai dunia itu ditempatkan pada kedudukan yang utama sampai sejajar dengan akhirat. Terus pokoknya apapun lah yang sifatnya di dunia ini kita gunakan semuanya untuk kepentingan akhirat. Jadi walatan sanasibaka minad dunia itu maksudnya bagianmu dengan dunia itu ya harus sampai gunakan untuk kepentingan akhirat. Nah, yang bermanfaat untuk akhirat itulah bagianmu. Jadi nasibaka itu ya kepentingan akhirat yang ada pada dunia itu nasibaka. Mafhumnya kalau dunia tidak dipakai untuk kepentingan akhirat, yaitu bukan bagianmu. Itu bisa hilang begitu saja. Muspro. Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, hilang begitu saja. Nah, karena apapun itu kan nanti di akhirat. Jadi begini, teman-teman, ini penting. Ngaji kitab tasawuf seperti ini, itu hal yang pertama harus sampai yakinkan adalah bahwa kehidupan akhirat bagaimanapun itu lebih utama, lebih penting daripada kehidupan dunia. Ini dimantapkan betul. Baru nanti sampai bisa memahami teks-teks yang ada dalam kitab kita seperti ini. Jadi hal pertama yang harus sampai yakinkan sebelum belajar lebih jauh itu adalah bahwa apapun kehidupan akhirat itu lebih penting daripada dunia. Dalilnya jelas kok. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Betul nggak ya? Akhirat itu lebih baik bagi kamu dan lebih kekal daripada dunia. Akhirat itu lebih baik daripada ula itu dunia. Dalilnya jelas. Nah, dengan model pemahaman awal seperti itu, nanti sampai akan mudah untuk memahami ini. Jadi kitab tasawuf, kitab akhlak itu memang dasar muasal pemahamannya itu ya berawal dari bahwa dunia itu hanyalah mazra'atul akhirah, hanyalah ladang alat untuk memperkaya persiapan mencapai ke surga, memperkaya pahala, memperkaya amal, memperkaya kebaikan-kebaikan yang nanti dinikmati di akhirat. Kayak begini-gini tadi itu qanaah macam-macam itu ya dasarnya ya dari pemahaman seperti itu.